Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Romli, NIM 210201103, kelas Fire and Safety C. Di sini saya akan menjawab butiran soal ujian akhir semester mata kuliah pengelolaan pencemaran industri dengan metode presentasi. Baik, langsung saja menuju slide presentasinya. Yang nomor 1, apa yang dimaksud dengan pengelolaan limbah B3? Nah, di sini saya mengambil dari Permen LHK nomor 6 tahun 2021 pasal 1 poin 4 ya. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan atau penimbunan. Yang nomor 2, sebutkan dan jelaskan karakteristik dan kategori limbah B3. Dan di sini juga saya mengambil dari Permen LHK nomor 6 tahun 2021 pasal 4 poin 2. Ada mudah meledak dan mudah menyala, reaktif, infeksius, korosif dan atau beracun. Baik, ini masih lanjutannya ya. Kategori 1 ataupun kategori 2 dan kategori limbah non B3. Di sini ada tabel kategori limbah. Yang tadi saya sebutkan ada kategori 1, kategori 2 dan kategori limbah non B3. Di sini ada kategori 1 karakteristik dan kategori 2 karakteristik. Yang kategori 1 dulu ya, nomor 1, mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius dan atau korosif. Yang kedua, konsentrasi zat pencemaran lebih besar atau sama dengan konsentrasi zat pencemaran TCLPA. Yang ketiga, memiliki nilai LD 50 lebih kecil dari 50 mg atau kilogram. Di kategori kedua, karakteristik. Yang nomor 1, konsentrasi zat pencemaran limbah. Konsentrasi zat pencemaran lebih kecil atau sama dengan nilai konsentrasi zat pencemaran TCLP atau A. Yang kedua, memiliki nilai LD 50 lebih kecil dari 5000 mg atau kilogram. Yang ketiga, memiliki karakteristik beracun melalui uji toksikologi. Nomor 3, sebutkan dan jelaskan fasilitas yang dibutuhkan di dalam penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori dan sumbernya. Baik, di sini ada fasilitas kategori 1 dan kategori 2. Dan kategori 2 di situ banyak ada yang di bawahnya ya, seperti sumber tidak spesifik umum, spesifik khusus. Yang pertama, fasilitas bangunan. Fasilitas bangunan itu masuk di kategori 1 dan kategori 2, kategori 3 dan kategori 2 sumber tidak spesifik, spesifik umum dan spesifik khusus. Nah, untuk bangunan itu masuk semuanya ke kategori 1 dan kategori 2. Yang kedua, tangki dan atau kontainer itu masuk di kategori 1 dan sumber tidak spesifik dan spesifik umum, tidak di spesifik khusus, tidak ya. Yang ketiga, silo itu masuk masuk di kategori 1 dan kategori 2 itu sumber tidak spesifik sama spesifik umum sama spesifik khusus ya. Yang keempat, tempat penumpukan limbah B3 atau waste fill. Apa kategori 4? Sebutkan fasilitas penimbunan limbah B3. 2 ya, di spesifik khusus. Yang kelima,
waste improvement. Waste improvement itu maksudnya di spesifik khusus. Dan yang keenam, bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu semuanya masuk di kategori 1 dan kategori 2. Seperti kategori 1 itu masuk, yang kategori 2-nya itu sumber tidak spesifik, spesifik umum dan spesifik khusus. Baik, lanjut nomor 4. Sebutkan fasilitas penimbunan limbah B3. Fasilitas penimbunan limbah B3 berupa penimbunan akhir yang terdiri dari 1. Fasilitas penimbunan akhir kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Sumur injeksi penempatan kembali di daerah bekas tambang, bendungan penambangan limbah tambang, dan atau fasilitas penimbunan limbah B3 lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Masih lanjut nomor 4. Kelas 1 dan kelas 2 dapat digunakan untuk limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus yang memiliki tingkat kontaminasi radioaktif lebih besar dari atau sama dengan 1 Bexurel ya. Kelas 3, kegiatan penimbunan limbah B3 pada fasilitas penimbunan akhir wajib melakukan uji total konsentrasi zat pencemar dan dilakukan paling lama 30 hari. Nah, di sini ada beberapa contohnya, ada 3 contoh ya. Seperti sumur injeksi, terus sama area bekas tambang dan bendungan. Baik, lanjut. Yang nomor 5. Sebutkan dan jelaskan metode pengelolaan limbah B3. Pengolahan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 123 dilakukan dengan cara A. Thermal, B. Stabilisasi dan solidifikasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Cara lain sebagaimana dimaksud adalah A. Bioremediasi, B. Elektrokoagulasi dan atau pencucian. Seperti 1. Insinerasi terminal dilakukan melalui proses insineral atau pembakaran, digunakan untuk rantang yang sangat luas sebagai pengelolaan limbah. Interaksi itu sendiri umumnya hanya satu bagian dari sistem pengolahan limbah kompleks untuk manajemen keseluruhan dari berbagai limbah. Solidifikasi, prinsip kerja dari solidifikasi, pencampuran dan juga pemadatan limbah dengan bahan tambahan aditif dengan tujuan menurunkan laju migrasi bahan pencemaran dari limbah serta untuk mengurangi limbah tersebut. Bioremediasi adalah penggunaan bakteri dan mikroorganisme lain untuk radasi atau mengurangi limbah B3, sedangkan fitoremediasi adalah penggunaan tumbuhan untuk mengabsorbisi dan mengakumulasi bahan-bahan beracun dari tanah. Yang keenam, tuliskan dan jelaskan fasilitas penyimpanan limbah B3 berdasarkan jenis-jenisnya dan waktunya maksimal penyimpanannya. Yang pertama ada jenis limbah, fasilitas yang digunakan, lama waktu penyimpanan. Yang pertama kategori 1 dan 2. Yang kedua kategori 1 dan 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum. Ketiga kategori 1 dan 2. Kategori 2 dari sumber spesifik khusus. Yang kelima kategori 2 dari sumber spesifik khusus. Fasilitas yang digunakan. Yang pertama bangunan,
tangki atau kontainer. Yang ketiga silo. Yang keempat waste fill. Yang kelima waste implement. Lama waktu penyimpanan, yang pertama 90 hari, yang kedua 180 hari, yang ketiga 365 hari, yang keempat 365 hari, dan yang kelima 365 hari. Baik, nomor 7, tuliskan dan jelaskan fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa bangunan. Yang pertama, rencana bangunan sesuai dengan jenis karakteristik dan jumlah limbah B3 yang disimpan. Yang kedua, luas ruang penyimpanan sesuai dengan jumlah limbah B3 yang disimpan. Yang ketiga, desain dan konstruksi yang mampu melindungi limbah B3 dari hujan dan tertutup. Yang keempat, desain dan konstruksi yang mampu melindungi limbah B3 dari hujan dan tertutup. Yang kelima, sistem pencahayaan disesuaikan dengan rencana bangunan tempat penyimpanan limbah B3. Yang keenam, lain kedap air dan tidak bergelombang. Yang ketujuh, lantai bagian luar bangunan di luar agar air hujan tidak masuk ke dalam bangunan tempat penyimpanan limbah B3. Yang kedelapan, saluran drainase, ceceran tumpahan limbah B3 dan atau air hasil pembersihan ceceran atau tumpahan limbah B3. Yang kesembilan, bak penampung tumpahan untuk menampung ceceran tumpahan limbah B3 dan atau air hasil pembersihan ceceran atau tumpahan limbah B3. Yang ke-10, dilengkapi dengan simbol limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik, lanjut. Persyaratan wajib. Untuk persyaratan wajib, pemenuhan khusus kategori, persyaratan khusus kategori juga. Yang pertama, rencana bangunan sesuai dengan jenis karakteristik dan jumlah limbah B3 yang disimpan. Pemenuhan khusus kategori. Kategori 1 mudah menyala. 2, kategori 1 mudah meledak. Ketiga, kategori 1 reaktif, korosif, atau beracun. Persyaratan khusus kategori. Yang pertama, memiliki tembok pemisah dengan bangunan lain yang didamping struktur pendukung atap terdiri dari bahan yang tidak mudah menyala. Konstruksi atap dibuat ringan dan tidak mudah hancur, dan diberikan penerangan yang tidak menyebabkan ledakan percikan listrik. Yang kedua, konstruksi bangunan, lantai, dinding, dan atap dibuat tahan ledakan. 2, lantai dan tindakan dibuat lebih kuat dari konstruksi atap setiap saat memenuhi ketentuan suhu dan diberikan penerangan yang tidak menyebabkan ledakan pencemaran listrik. Yang ketiga, konstruksi dinding dibuat mudah untuk dilepas. Yang kedua, konstruksi atap, dinding, dan lantai harus tahan terhadap korosi dan api dan diberikan penerangan yang tidak menyebabkan ledakan atau percikan listrik. Nomor 8, jelaskan waktu penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori limbah B3 dan jumlah limbah B3 yang dihasilkan. Fasilitas penyimpanan, banyaknya, lamanya, kategori limbah B3. Yang pertama, 50 kg, lamanya 90 hari. Kategori limbah B3 al kategori. Yang kedua, lebih besar ataupun lebih berat dari 50 kg, lamanya 185 hari. Dan kategori 1, lebih besar juga dari 50 kg, lamanya 365 hari, kategori limbah B3-nya. Kategori 2, dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum. Lalu yang terakhir, lebih kecil atau lebih ringan dari 50 kg, lamanya 365 hari.
kategori limbah B3-nya. Kategori 2 dari sumber spesifik khusus. Soal nomor 9, sebutkan contoh pemanfaatan limbah B3. Minimal 10, sebutkan juga sumber limbah dari industri apa. Limbah apa? Yang pertama ada pemanfaatan limbah B3. Yang pertama pemanfaatan limbah semen dengan standar tertentu. Jenis limbah B3-nya. Kategori 1, sumber limbah sebagai substitusi sumber energi alternatif pengurangan CO2. Asal limbah industri semen. Yang kedua, limbah fly atau bottom ash untuk industri hebel. Kategori 1, sumber limbah sebagai sumber bahan baku. Asal limbah industri batu bara. Yang ketiga, limbah perslut bahan baku kertas low grade. Jenis limbah B3. Kategori 2, sumber limbah dari sebagai sumber bahan baku. Asal limbahnya industri kertas. Masih lanjut. Nomor 4, limbah paint sludge yang dijadikan bahan bakar alternatif. Kategori 2, spesifik khusus sebagai sumber energi alternatif industri cat. Yang kelima, limbah solvent sebagai alternatif energi. Untuk jenis limbahnya, kategori 2 spesifik khusus, sumber limbahnya dari sebagai sumber energi alternatif, asal limbah dari industri kimia. Yang keenam, limbah aki bekas untuk diolah dan diproduksi kembali. Masuknya kategori 1. Lalu sumber limbah dari sebagai substitusi sumber energi, asal limbah dari industri baterai. Yang ketujuh, limbah pelumas bekas yang digunakan sebagai bahan peledak. Tersebut masuk ke kategori 1 dan 2. Nah, untuk sumber limbah sebagai substitusi bahan baku. Untuk asal limbah itu dari industri kimia. Yang nomor 8, limbah kemasan bekas dileburkan. Masuk ke kategori 1 atau 2 sebagai substitusi bahan baku. Asal limbah industri logam. Yang ke-9, limbah dekontaminasi. Limbah silika dekontaminasi. Untuk jenis limbahnya non kategori sebagai substitusi bahan baku dan asal limbahnya dari industri silika. Yang terakhir yang ke-10, limbah B3 yang mengandung senyawa CaSi1 dan Fe di atas 50%. Kategorinya termasuk dari 1 dan 2 sebagai substitusi bahan baku, asal limbah industri semen. Yang soal terakhir yang nomor 10, sebutkan fasilitas pengangkutan limbah B3 berdasarkan kategori dan sumbernya. Jelaskan ketentuan informasi yang harus ada pada kendaraan pengangkutan. Pengangkutan limbah B3 wajib dilakukan dengan ketentuan. Yang pertama, alat angkut tertutup limbah B3 kategori 1. Alat angkut terbuka limbah B3 kategori 2. Alat angkut berupa angkutan jalan. Lisensi memiliki sertifikat kompetensi pengangkutan limbah B3 yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang. STNK, surat tanda nomor kendaraan. Bukti layak, surat bukti kelayakan alat angkut. Spesifikasi khusus sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan alat angkut kendaraan roda 3, roda 4 atau lebih. Yang kedua, mencantumkan nama perusahaan pada keempat sisi kendaraan. Yang ketiga,
mencantumkan nomor telepon perusahaan pada sisi kanan, kiri, dan belakang kendaraan, dilekati simbol limbah B3 pada keempat sisi kendaraan sesuai dengan karakteristik limbah B3 yang diangkut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan di sini sebelah kanan ada contohnya seperti ini. Alat angkut berupa perkereta apian. Surat bukti kelayakan alat angkut. Terus menggunakan gerbong datar yang disesuaikan dengan karakteristik limbah B3. Lanjut, sertifikasi pelatihan pengelolaan limbah B3 untuk masinis pengangkutan limbah B3. Alat angkut berupa angkutan laut atau danau. Lisensi surat izin usaha perusahaan alat angkut laut. Alat angkut berupa angkutan laut, sungai, dan penyeberangan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepemilikan surat bukti kepemilikan alat angkut kapal. Bukti layak surat bukti kelayakan kapal. Persyaratan alat komunikasi, lampu tanda bahaya di atap supir, rambu portabel, kerucut pengaman, segitiga pengaman, dongkrak. Persyaratannya pita pembatas, serbuk gergaji, sekop anti api, lampu senter, warna kendaraan khusus, ganjal roda yang cukup. Baik, di sini sumber yang saya dapat dari Permen LHK nomor 6 tahun 2021 dan e-jurnal Fauziah Anggreni yang ada di layar, dan satu lagi jurnal dari Sintak Ternate. Baik, mungkin sekian dari saya. Jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.